Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier dan kuadrat oleh Kak Nisa ya. Oke. Ya, untuk pertidaksamaan linier dan kuadrat di sini garis besar materinya adalah dibagi menjadi dua ya. Ada pertidaksamaan linier dan ada pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk contohnya di sini ada pertidaksamaan kuadrat yang pasti X dengan derajat tertingginya adalah 2. Ya, namanya pertidaksamaan pasti dihubungkan dengan lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Oke, untuk pertidaksamaan linier satu variabel itu sama ya, dihubungkan dengan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Bedanya kuadrat dengan linier satu variabel yaitu kalau linier satu variabel hanya memiliki X, tidak memiliki X pangkat 2. Untuk soal-soalnya, oke, kita next ke bahasan soal. Ya. Untuk nomor pertama, himpunan dari akar 2x plus 2 dikurang akar 6x min 8 lebih dari sama dengan 0. Oke teman-teman, kalau untuk soal seperti ini, nah hal yang pertama kalian lakukan adalah move akar 6x min 8-nya ini ke ruas kanan. Oke, jadinya kan akar 2x plus 2 lebih dari sama dengan 6x min 8. Untuk pertidaksamaan dan akar ini memiliki syarat. Yang pertama, syaratnya adalah 2x plus 2 lebih dari 0. Oke, yang di sebelah kiri kita fokus dulu 2x plus 2 lebih dari 0. Lalu kita faktorkan dan x-nya ketemu lebih dari sama dengan minus 1. Oke, untuk syarat yang kedua, kalian lihat yang di sebelah kanan, itu ada fungsinya 6x min 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, maka di sini x-nya kita dapat lebih dari 4/3. Kita anggap ini adalah pertidaksamaan 2 ya. Next, sekarang kita lihat ke fungsinya lagi. 2x plus 2 lebih dari sama dengan 6x min 8. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena di soalnya juga ada lambang lebih dari sama dengan ya. Dan ketika kita cari x-nya, maka didapatkan x kurang dari sama dengan 5/2. Kenapa bisa berubah jadi kurang dari? Oke. Kita tulis di sini ya. Dua x-nya kita pindah ke kanan dan min 8-nya kita pindah ke kiri. Jadi 2 plus 8 sama lebih dari sama dengan 6x min 2x. Oke, ini kan jadinya 4x kurang dari sama dengan 10 ya. Nah, berarti x-nya kurang dari sama dengan 10/4. Kalau kita sederhanakan jadi 5/2. Oke, jadi kita bacanya dari kanan ke kiri ya. X kurang dari sama dengan 10/4. Oke. Nah, kita sudah dapat pertidaksamaan 1, pertidaksamaan 2, dan pertidaksamaan 3. Nah, kita gabung ya di garis bilangan. Di sini ada minus 1, jadi kita tulis minus 1.
lalu ada 4/3 dan 5/2. Oke, di sini 4/3 dan di sini 5/2. Oke, di sini kan X lebih dari 1 ya, berarti tandanya ke kanan. Kalau lebih dari, tandanya ke kanan ya. Oke, kita next. Lalu di sini ada 4/3, X lebih dari 4/3, maka kita tulis di sini. Dan ada X kurang dari 5/2. Jadi kalau kurang dari, arahnya ke kiri ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang mengenai atau daerah yang mengenai 3 arsiran adalah yang di tengah-tengah. Maka jadinya X di sini kita tulis karena arahnya ke kiri, jadi kurang dari sama dengan, dan yang satunya arahnya ke kanan, jadinya lebih dari sama dengan. Oke, untuk nomor 1 jawabannya adalah X. X kurang dari sama dengan 5/2, X lebih dari sama dengan 4/3. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X pangkat 2 min 2X min 3 per X min 2 kurang dari X plus 5 adalah hal yang pertama kalian lakukan adalah memindahkan atau pindahlah X plus 5 ini ke ruas kiri. Oke, jadinya min X plus 5 ya. Oke. Nah, untuk pengurangan pecahan, jadi yang ini dikali dulu. Kalau dikali hasilnya ini ya, X min 2 X plus 5. Kalau kita kali pelangi, oke, jadinya X pangkat 2 plus 5X min 2X min 10. Jadinya X pangkat 2 plus 3X min 10. Nah, jadinya seperti ini ya. X pangkat 2 plus 3X min 10. Karena di sini minus, jadi kita masukin ke dalam kurung. Oke, jadinya X pangkat 2 min 2X min 3 min X pangkat 2 min 3X plus 10. Maka hasilnya, ini X-nya kita coret ya, dan hasilnya adalah 7 min 5X per X min 2 kurang dari 0. Oke, maka di sini kita dapatkan X-nya adalah 7/5, dari mana? 7 min 5X sama dengan 0. Oke, berarti X sama dengan 7/5.
kita dapatkan di sini X-nya sama dengan 7/5 dan X-nya sama dengan 2. Jadi yang atas kita dapat 7/5 dan yang bawah kita dapat 2. Oke, lalu kita bikin garis bilangan. Di sini 7/5 dan di sini 2. Oke. Sekarang kita ambil angka yang kecil. Di sini, di antara di sini, kita ambil angka oke. Di sini kita ambil angka 0, di sini 3, dan di sini kalau 7/5 itu kan 1,5 ya. Kita ambil di sini misalkan 1,7. Oke. Jadi ini angkanya. Ini angkanya 0. Kalau kita masukin 0 atau kita substitusi 0 ke pertidaksamaan yang 7 min 5x per x min 2, maka hasilnya 7 per min 2 ya. Berarti kan hasilnya kurang dari 0. Oke, berarti kita tulis di sini minus 1,7. 7 dikurang 5 dikali 1,7 per 1,7 dikurang 2 itu hasilnya plus. Oke, next. Kita masukin 3. 7 dikurang 15 dibagi 3 dikurang 2. Hasilnya minus ya. Nah, karena di sini di fungsinya itu kurang dari, maka kita arahkan yang minus. Kalau fungsinya di sini lebih dari, maka kita arahkan yang tandanya plus gitu ya. Oke, jadi hasilnya adalah X, karena arahnya ke kiri, jadi di sini ditulis kurang dari 7/5, atau X, karena arahnya ke kanan, jadi kita tulis di sini lebih dari 2. Oke, next ya. Ke pertanyaan berikutnya, himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan berikut adalah hal yang pertama kalian lakukan, memfaktorkan si X pangkat 2 min 9. Ya, kita memfaktorkan X pangkat 2 min 9, jadinya X min 3, X plus 3. Ingat sifat ini. X min A, X plus A. Itu sama dengan X pangkat 2 min A pangkat 2. Oke, jadi kalau ketemu X pangkat 2 min A pangkat 2, maka difaktorkannya menjadi X min A plus X plus A. Oke, di sini kan jadinya X min 3, X plus 3, akar 2. Oke, akarnya kita nggak usah apa-apakan. Next, yang di bawahnya, yang di penyebutnya kita lihat di sini, X plus. Nah, kalau kita jeli melihat X pangkat X plus 2 pangkat 2 lalu di akar, maka pangkat 2 dan akarnya hilang. Jadinya tinggal X plus 2. X plus X plus 2 sama dengan 2X plus 2. Oke, kita sudah dapat untuk pemfaktoran dan untuk operasi yang di bawahnya. Nah, dari pertidaksamaan ini, maka kita dapatkan di sini X plus 2-nya, kita andaikan P ya. Oke, maka X sama dengan P min 2. Ya, kita substitusi X itu kan P min 2 ya. Jadi di sini P min 2 lalu min 3. Di sini juga ada P min 2 plus 3. Terus X plus 2 kan tadi P ya. Jadi di sini tinggal tulis P. Nah, substitusi lagi yang X-nya itu kan P min 2. Di sini disubstitusi 2 P min 2 plus 2. Oke, jadi kita dapatkan P min 5, P plus 1, akar P per 2 P min 2.
Di sini diperoleh P-nya sama dengan 5, P sama dengan min 1, P sama dengan 0, dan P sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan membentuk garis bilangan. Di sini ada minus 1, ada 0, ada 1, dan ada 5. Oke, minus kalau untuk akar itu tidak berlaku ya. Dan 0, ketika kita masukkan 0, pasti hasilnya di atas itu 0 per min 2. Atau sama dengan tak hingga ini, tak hingga. Oke, jadi di sini 0 dan min 1 kita abaikan. Berarti kita fokus di 1 dan 5. Karena di sini kurang dari 0, maka kita pilih nanti yang tandanya minus ya. Oke, kita masukin di sini 0, lalu di sini 3, 2 aja deh, 2. Dan di sini 6. 0 kita masukkan ke karena di sini tandanya kurang dari, maka adanya di tengah-tengah ya. Jadinya ini. P lebih dari 1, P kurang dari sama dengan 5. Nah, tadi kan P-nya X plus 2 ya. Jadi di sini kita rubah juga jadi X plus 2. Agar X-nya sendiri, maka ruas yang ada di kiri, ujung kiri, ataupun ruas yang ada di ujung kanan, itu sama-sama kita minus 2. Jadi hasilnya minus 1 dan 3. Oke, jawabannya yang A. Next, pertanyaan. Di sini, jika X merupakan anggota bilangan real dan X lebih dari sama dengan B, lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B adalah himpunan semua bilangan real yang bukan penyelesaian dari 1 per X plus 1 kurang dari 1 plus akar X pangkat 2. Pertanyaannya adalah, maka nilai A plus B adalah... Oke, yang pertama kalian lakukan adalah mengeksekusi atau memproses yang diketahui dulu. Di sini ada pertidaksamaan 1 plus X plus 1 kurang dari 1 plus akar X pangkat 2. Kalau kita perhatikan di sini, akar X pangkat 2, maka akar dan pangkat 2-nya hilang menjadi X saja. Kita sudah mendapatkan akarnya ini menjadi X, lalu step berikutnya adalah memindahkan 1 plus X ini ke ruas kiri, jadi min 1 plus X. Oke, caranya adalah, ini kita kali dulu. Oke, X plus 1 dikali 1 plus X. Itu sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 1. Karena di sini ada minus, jadi kita tambahkan minus. Oke, jadi min X pangkat 2 plus 2X min 1. Bentuknya kayak gini ya. Oke, setelah diproses, hasilnya adalah X pangkat 2 plus 2 per X plus 1. X plus 2 pangkat 2-nya ini
kita faktorkan, jadinya X-nya kita keluarkan 1, maka di dalam sisanya tinggal X plus 2. Kita dapatkan X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan minus 2. Nah, di sini ya. Dan yang bawah kita dapatkan X-nya sama dengan minus 1. Sekarang kita akan membentuk garis bilangan untuk menemukan penyelesaiannya. Di sini kita tulis minus 2 dan kita tulis minus 1 dan ada 0. Ya. Nah, sekarang kita ambil angka, misalkan di sini min 1,5 dan di sini min 3, di sini 1 min 1,5. Oke, sekarang kita fokus di sini. Ketika kita masukkan, hasilnya adalah di sini tadi ada minus 2, minus 1, dan 0 ya. Dan 0. Nah, ketika kita substitusi ke dalam fungsinya, maka didapatkan tandanya adalah minus di sini di tengah-tengah, dan yang di sini minus. Oke, jadi kita dapatkan, nah, maka kita dapatkan di sini X kurang dari minus 1 lebih dari minus 2 atau X lebih dari 0. Oke, sehingga kita dapatkan bahwa minus 1 sampai 0 berarti bukan solusi ya. Karena kan di sini bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari. Berarti minus 1-nya tidak ikut. Oke, dan 0-nya juga tidak ikut di sini. Jadi, kita anggap si A dan si B-nya adalah minus 1 dan 0. Jadi, hasilnya adalah minus 1. Untuk pertanyaan nomor 5, nilai P yang memenuhi pertidaksamaan 2P plus 4, P min 1 pangkat 2 lebih dari P plus 2 sama dengan, ya, kalau kita lihat sekilas, 2P plus 4 dengan P plus 2 itu hampir sama atau ekuivalen. Kenapa? Coba kita keluarkan 2 ya. Kita keluarkan 2, lalu sisanya jadi P plus 2. Nah, kalian bisa lihat juga, di sisi kanan itu ada P plus 2, sama ya. Oke, next untuk step berikutnya, yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, jadi minus P plus 2 pangkat 2. Nah, ini P plus 2-nya kita keluarkan, jadi sisanya tinggal 2, P min 1 pangkat 2, min P plus 2. Oke. Nah, 2P min 1 pangkat 2 min P plus 2-nya kita operasikan menjadi 2P pangkat 2 min P plus 2 min P min 2 lebih dari 0. Oke, di sini kita dapatkan P plus 2 dan kita dapatkan di sini 2P min 5P. Jadi P-nya kita dapatkan minus 2 dan 2P min 5P-nya kita faktorkan dulu. Jadi 2P min 5, maka P-nya kita dapatkan 0, dan
kita dapat juga P-nya sama dengan 5/2. Oke, kita bikin garis bilangan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Tadi di sini ada -2, di sini ada 0, dan di sini ada 5/2. Kita sisipkan angka. Di sini kita ambil -1, di sini kita ambil 1, dan di sini kita ambil -3, di sini kita ambil angka 3. Oke, sekarang kita masukkan atau kita substitusi -3 ke dalam persamaan P plus 2, 2P pangkat 2, min 5P. Oke, -3 ditambah 2, itu kan hasilnya minus ya. Lalu, -3 pangkat 2, itu kan hasilnya plus. 2 dikali 9, 18. 18 ditambah 15, itu kan hasilnya plus. Jadi plus ketemu min ya. Oke, next. Kita substitusi -1. -1 ditambah 2, hasilnya plus. Lalu yang kanan juga hasilnya plus, jadi plus ketemu plus, hasilnya plus. Oke, kalau kita substitusi 1 ke dalam P, 1 ditambah 2, 3, lalu 2P pangkat 2, min 5P. Oke, itu kan hasilnya minus ya. Jadi plus ketemu minus, pastinya minus. Nah, sekarang kita substitusi 3. 3 ditambah 2, 5. 9 kali 2, 18 dikurang 15, hasilnya plus. Kita lihat di sini. Kita fokus, satunya belum ya. Kita fokus di sini. Ini lebih dari ya, maka kita akan mengarahkan garis bilangan ini yang tandanya plus. Oke, untuk 1 belum kita substitusi, 1 ditambah 2, 3, 2 dikurang 5, minus, berarti plus ketemu minus, minus. Ya. Oke, sekarang kita arahkan ke dalam ini. Tanda plus, maka hasilnya adalah P kurang dari 0, lebih dari -2, atau P lebih dari 5/2. Oke, ini X, ini P, 0, ini -2, yang ini P-nya lebih dari 5/2. Oke, jadi jawabannya adalah D. Soal 6. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X-2 lebih dari akar 2X-1 adalah. Oke. Pertama, kalian harus tahu syarat dulu ya ketika kalian menemukan pertidaksamaan dan di sini ada akar. Syarat yang pertama, kalian fokus fungsi yang kiri. Di situ ada X-2. Syaratnya adalah harus lebih dari 0. Jadi kita dapatkan X-nya lebih dari 2. Nah, untuk step yang kedua, kalian fokus di ruas kanan, di situ ada fungsinya 2x-1. Ingat hukum ini, fx ketika diakarkan memiliki syarat bahwa fx harus lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kan akarnya memiliki fungsi 2x-1 ya. Ini syaratnya harus lebih dari 0. Dan kita dapatkan X lebih dari 1/2. Untuk syarat, sudah kita dapatkan syarat 1 dan syarat 2. Sekarang kita fokus di fungsinya. Agar akarnya hilang, maka sama-sama kita pangkatin 2. Ya. Dan kita dapatkan ini, ketika dipangkatin 2, X pangkat 2 min 4X plus 4 lebih dari 2X min 1. Karena akar ketemu pangkat 2, maka akarnya hilang ya.
Jadi 2x min 1. Dan kita dapatkan di sini x pangkat 2 min 4x min 2x plus 4 plus 1. Jadi x pangkat 2 min 6x plus 5. Lalu kita faktorkan x. Berapa kali berapa yang hasilnya 5 dan berapa tambah berapa yang hasilnya min 6. Oke, kita tulis di sini 5 dan kita tulis di sini 1. Oke. Sekarang biar menjadi minus 6 berarti di sini kita tulis minus dan di sini kita tulis minus. Minus 5 dikali minus 1 hasilnya plus 5. Minus 5 dikurang 1 hasilnya minus 6. Maka kita dapatkan x-nya sama dengan 5 dan x-nya sama dengan 1. Sekarang kita peroleh atau kita bikin dulu garis bilangannya. Di sini ada 1 dan di sini ada 5. Oke. Sekarang kita ambil angka di sini. Di antara 1 dan 5 kita ambil 2 ya. Di sini kita ambil 6. Di sini kita ambil 0. Sekarang kita substitusi ke persamaan ini. 0. Oke, 0 dikurang 5. 0 dikurang 1. Maka hasilnya jadinya minus jadi plus ya, berarti kita tulis plus di sini. Lalu untuk angka 2 kita substitusi lagi, 2 min 5, 2 min 1. 2 dikurang 5 minus, 2 dikurang 1 plus. Minus ketemu plus, min. Kita tulis di sini minus. Sekarang untuk yang 6, 6 min 5, 6 min 1. 6 dikurang 5 plus, dan 6 dikurang 1 plus. Plus ketemu plus. Plus ya. Oke, kita fokus lagi di sini. Tandanya apa? Lebih dari. Kalau tandanya lebih dari, maka jadinya di sini ya. Nah, kita dapatkan x lebih dari 5 atau x kurang dari 1. Dari garis bilangan 3 garis bilangan, syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga, kita satukan ya garis bilangannya. Di sini ada yang paling kecil angkanya 1/2. Lalu ada 1, lalu ada 2, dan ada 5. Yang pertama tadi x lebih dari 2, maka arahnya ke kanan. Yang kedua, x-nya juga lebih dari 1/2, arahnya juga ke kanan ya. Oke, sekarang x lebih dari 5, berarti arahnya ke kanan juga. Atau x kurang dari 1, maka arahnya ke kiri. Oke, di sini yang mendapatkan banyak arsiran atau yang mendapatkan banyak tumpukan adalah yang ini ya. Maka kita pilih jadi x, karena arahnya ke kanan, kita tulis lebih dari 5. Jadi jawabannya yang D. Ya. Untuk soal itu adalah soal-soal mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier kuadrat. Nah, rangkuman poin penting yang perlu kalian ketahui dalam materi ini adalah ketika kalian memiliki pertidaksamaan akar, maka syaratnya adalah fx harus lebih dari 0. Tidak peduli di sini di soal itu tandanya lebih dari atau kurang dari, tetap syaratnya adalah fx harus lebih dari sama dengan 0. Nah,
Di sini ketika kita memiliki pertidaksamaan dalam bentuk akar, maka nilai X yang kita peroleh itu tidak boleh min Q per P. Kenapa? Karena ketika kita substitusi min Q per P, maka di sini hasilnya jadinya 0 yang bawah. Konstanta dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Oke, tips-tips penting untuk materi ini adalah hal yang wajib dimengerti dari materinya adalah ketika kita menemukan suatu pertidaksamaan akar fx kurang dari gx, maka ada 3 syarat. Yang pertama, fx-nya harus lebih dari 0. Kenapa? Karena di sini akar ya. Ketika ada akar, maka fungsinya harus lebih dari sama dengan 0. Oke, yang kedua, gx-nya itu juga harus lebih dari 0. Nah, di sini kita hilangkan akarnya dengan sama-sama kita pangkatin 2. Jadi fx kurang dari gx pangkat 2. Oke. Untuk soal-soal yang sering keluar di materi ini biasanya adalah pertidaksamaan akar. Jadi ada akarnya. Dan kalian harus ingat bahwa suatu fungsi diakarkan, maka syaratnya adalah fungsinya harus lebih dari sama dengan 0. Oke, cukup untuk materi pertidaksamaan linear dan kuadrat. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.